Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Kabar baik, Pak. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali, kita boleh masuk kelas untuk boleh belajar walaupun melalui Zoom, tapi kita sangat bersyukur karena kita masih sehat sehingga kita bisa mengikuti kelas kita pada hari ini. Ya baik, jadi sebelum kita mulai akan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sehingga pembelajaran kita kiranya boleh berjalan dengan baik. Saya, Pak. Ya baik, Jeffrey. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Jeffrey. Sama, Pak. Ya jadi sebelum kita mulai akan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Jeffrey. Hadir, Pak. Dodi. Hadir, Pak. Aldi sakit, Pak. Oh, Aldi sakit ya. Ya, Pak. Jadi kita berdoa supaya Aldi cepat pulih, Aldi cepat sembuh, dan pada besok nanti Aldi bisa mengikuti bersama-sama dengan kita mengikuti pembelajaran. Jadi anak-anak sesuai dengan yang ada di PPT bahwa hari ini kita belajar di dalam tema 8 yaitu bumiku dan subtema 1 pembelajaran 3. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya ada 2 dengan membaca sekilas siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan, dan yang kedua dengan mengamati teks siswa mampu menyampaikan informasi yang penting didapatkan dari teks bacaan. Nah, di sini Bapak ada satu teks. Nah, di teks ini Bapak akan menampilkannya kepada anak-anak semua, tetapi anak-anak jangan melihat isi teksnya dulu, hanya sekedar melihat judul dari teks tersebut. Nah, nanti akan Bapak tanya dari judul yang ada yang tertera di teks itu, apa-apa yang menurut anak-anak ada dalam isi teks itu. Baik, Pak. Nah, silakan anak-anak mengamati teks tersebut. Hanya sekedar melihat judul teksnya ya. Ya, kalau sudah Bapak meminta satu untuk membaca teks itu bagi kita semua. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, siap. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 Celcius lintang utara dan 6 Celcius lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Pernyataan ini ditujukan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur.
Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sudah Ya selesai, baik. Pak. Ya baik, terima kasih Dodi. Ya, Sama, jadi Pak. di sini Bapak akan bertanya. Jadi sebelum anak membaca akan isi teksnya, yang tadi seperti yang Bapak bilang bahwa dari anak-anak melihat judul dari teks tersebut, apa yang ada dalam pemikiran anak-anak. Ada negara-negara di Asia Tenggara, Pak. Ya siap. Masih ada lagi? Kemudian ada luas dari Asia Tenggara. Iya. Kemudian ada lokasi Asia Tenggara. Iya, betul. Kemudian Asia Tenggara. Dan yang terakhir ada batas wilayah Asia Tenggara, Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Jadi, ya baik, betul. Bahwa dari kita melihat judul dari teks tersebut, di situ kita sudah tahu bahwa oh di sini isinya apa-apa dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu, apakah sesudah anak-anak membaca yang tadi Dodi sudah membacanya bagi kita, setelah membaca teks tersebut, apa yang anak-anak dapat dari teks tersebut? Letaknya, Pak, letak Asia Tenggara. Iya, betul. Kemudian ada kondisi geologi dari Asia Tenggara, Pak. Iya, betul. Kemudian ada juga kondisi alam Asia Tenggara. Dan ada juga iklim Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir itu ada letak geografis dari Asia Tenggara, Pak. Iya, betul, betul. Baik, terima kasih Dodi. Ya, Sama, jadi di situ kita sudah melihatnya masing-masing isi dari teks tersebut. Nah, yang berikutnya Bapak akan memberikan satu contoh dari salah satu negara Asia, yaitu Singapura. Baik, Pak. Nah, di sini anak-anak ada Bapak minta satu orang untuk membacanya bagi kita ya. Saya, Pak. Ya, baik Jeffrey. Nah, di situ ada negara Singapura. Singapura itu punah Singapura adalah menjadi negara maju yang sangat terkenal di dunia. Meskipun luas di wilayahnya, tidak beberapa tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata di dunia. Selain pengembangannya yang besar, negara Singapura juga memperolehkan predikat negara terberisi di dunia. Rakyat dan pemerintah juga sangat sadar peduli akan kebersihan lingkungannya, bahkan untuk menjaga kebersihan. Pemerintah Singapura telah membuat peraturan tentang seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut oleh segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus bahkan tidak menyiram saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Ya baik, terima kasih. Jadi di sini kita melihat bahwa negara Singapura ini adalah negara yang dikatakan terbersih di Asia Tenggara. Negara juga dia adalah negara yang maju, negara yang taat dan diberlakukan oleh pemerintah peraturan-peraturan yang membuat negara itu menjadi maju. Nah, sini Bapak mau tanyakan kepada kita dari
teks yang Bapak kasih atau dari contoh dari salah satu negara yang Bapak kasih ini, hal apa yang anak-anak dapat dari negara Singapura ini? Saya Pak, Ya, siap. di negara Singapura ya, rakyat dan pemerintahnya sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan, Pak. Iya, siap. Sehingga negara bisa hidup sehat dan terhindar dari kerusakan alamnya, Pak. Iya, betul. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa Singapura ini adalah negara yang maju. Singapura juga adalah negara yang mendapat predikat terbersih di bagian Asia Tenggara ini. Nah, pertanyaan berikut Bapak mau tanyakan kepada kita, menurut anak-anak, mungkinkah negara kita, yaitu negara Indonesia, menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Mungkin bisa, Pak. Ya, alasannya bagaimana? Karena jika Indonesia sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Iya, betul. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Ada 3, Pak, tujuan supaya dapat mencapai, yaitu yang pertama tingkat kesadaran masyarakat dan Iya, pemerintah Indonesia harus ditingkatkan lagi, Pak. iya, betul. Kemudian yang kedua tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah Indonesia. Kedua tingkat peduli masyarakat Indonesia harus ditimbulkan, Pak. Iya, betul. Nah, yang terakhir, pemerintah Indonesia harus menyediakan fasilitas umum yang memadai, Pak. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu, kalau mau maju ya harus ada kerja kerasnya seperti itu. Pertanyaan terakhir dari Bapak. Ya, kita ulang dari pertanyaan ketiga, Sah. Ya, baik, pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Saya Pak. Ya, baik. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, yang pertama, ada tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah Indonesia harus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat kepedulian masyarakat Indonesia harus ditumbuhkan. Ketiga, pemerintahan Indonesia harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk memajukan satu negara itu bukan hal yang gampang, itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi perlu adanya kerja keras dari pemerintah dan juga kita masyarakat yang ada dalam bangsa tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak, menurut anak-anak, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya? Ya, Pak. Ya.
Karena warga Indonesia mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang, Pak. Iya, baik, betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi bahwa untuk memajukan suatu negara itu bukan sekedar hal yang kita bisa bicarakan saja, tapi perlu adanya tindakan dari masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia. Jadi sebelum mungkin materi untuk pembelajaran kita pada hari ini mungkin sekian dari Bapak, tapi yang berikutnya Bapak akan, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau menanyakan apa yang anak-anak dapati dari pelajaran pada hari ini. Apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini yaitu ketika kita membaca satu teks, kita dapat memahami teks tersebut. Apa saja yang terdapat di dalam teks-teks tersebut, Pak. Ya, betul. Masih ada lagi? Ya, jadi seperti yang dulu disampaikan bahwa pelajaran yang kita dapatkan dari setelah kita membaca teks tersebut, apa yang kita temukan dalam teks itu, apa inti, kata kunci inti dari teks tersebut. Dan juga kita belajar dari salah satu negara yang ada di Asia Tenggara, yang dimana ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari negara itu. Ada hal-hal positif yang kita bisa ambil dari negara itu, yang dimana negaranya adalah negara yang maju karena negaranya juga bersih dan masyarakat yang ada juga taat akan aturan-aturan yang ada di situ, sehingga dikatakan bahwa negaranya adalah negara yang predikatnya paling bersih di bagian Asia Tenggara. Baik, untuk itu mungkin sekian dari Bapak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita pulang, karena kita memulainya, kita mengawalinya dengan doa, maka kita pulangnya kita juga harus menutupinya dengan doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Dodi, Pak. Ya, baik, Dodi. Baik, Pak. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Dodi. Sampai ketemu lagi di besok ya, anak-anak semuanya. Ya, dadah semuanya. Bye-bye. Dadah, selamat pagi. Ya, siap. Ya.